Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Di sini saya akan menjelaskan materi kita di pertemuan minggu ke-14 tentang database maintenance. Jadi perlu diketahui ya bahwa pertemuan minggu ini adalah pertemuan teori minggu terakhir yang akan dilanjutkan di minggu depannya adalah tentang UAS. Seperti itu. Oke, untuk database maintenance, semua materi sudah ada di LMS ya, bisa di-download. Berikut dengan setup SQL-nya dan job sheet-nya. Adapun tujuan dari database maintenance itu sendiri, secara garis besar ada 3 tujuan, yaitu di situ kita akan memastikan bagaimana integritas dari basis data kita ya, apakah itu ada yang korup atau ada indeks ya yang korup juga, atau kita juga perlu memastikan pemeliharaannya secara rutin seperti itu. Mengapa perlu di maintenance? Karena database ini kan setiap waktunya datanya itu kan akan bertambah ya, dimana data bertambah otomatis nanti storage-nya juga akan bertambah. Nah, saat banyak data yang bertambah, kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa di database itu nanti akan terjadi low memory atau slow atau pelan dalam mengeksekusi query. Nah, itu yang harus kita hindari di dalam database kita. Sehingga mengapa materi ini sangat penting, karena kita juga bisa memastikan tingkat integritasnya itu seperti apa yang harus kita lakukan, seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat dari berbagai macam permasalahan database ya, kita coba browsing sebentar. Di sini kita bisa lihat permasalahan umum yang akan dihadapi di dalam database ya, sehingga itu akan mempengaruhi isu performance mereka ya. Jadi ini ya, isu-isu performance untuk aplikasi yang ada di dalam database itu bisa ada macam-macam. Kalau kalian lihat ya, tetap kecil ini di sini. Kita coba zoom. Ada tentang application servernya ya, ada tentang terkadang itu nggak tahu ini masalahnya apa, kenapa kok bisa lemot, kenapa kok bisa crash, seperti itu. Ada tentang web servernya, ada storage-nya, ada source code, kemudian network, dan ada tentang database-nya. Nah, ini adalah contoh isu-isu performance untuk di dalam suatu database server ya. Jadi ini misalkan ada aplikasi ERP, CRM, OLAP, ISOP, dan seterusnya. Kemudian permasalahannya adalah terkadang tidak adanya space atau dikatakan saturation atau menurunnya kecepatan query atau dikatakan slowness. Jadi banyak masalah-masalah umum yang ada di dalam database ya. Contoh yang lainnya adalah, nah ini. Jadi teman-teman bisa browsing terus apa sih masalah database yang paling sering ya? Paling nggak ada corruption atau internal error ya. Jadi ada file-file yang error sehingga tidak bisa diolah ya, sehingga database administrator itu harus melakukan tuning performance atau melakukan maintenance. Kemudian ada scalability analysis ya. Jadi di sini untuk membantu administrator untuk menganalisis ya ruang yang ada di dalam hardware itu apakah masih cukup atau enggak. Dan ada beberapa permasalahan yang lain ya, contohnya yang udah ada di sini ya, itu adalah gimana caranya mempertahankan kinerjanya ya. Kemudian yang ada di sini itu adalah contoh permasalahan yang paling umum ya, database-nya penuh, filenya korup ya, atau hilang ya, seperti file Word kalian atau file Office kalian, jika misalkan korup kan nggak bisa dibuka, atau korup itu kadang ada data-data di dalam Office itu yang nggak kesimpan. Nah, sama database juga seperti itu. Kemudian ada slow ya, prosesnya kok lemot, semakin lama ini kok database saya semakin lemot. Nah, itu kita perlu melakukan prosesi maintenance. Nah, di dalam SQL Server ya khususnya kita bisa menggunakan perintah dbcc check database ya, perintah yang ini. Jadi ini bisa digunakan untuk mendeteksi database apa yang korup
ya, dan dalam situasi tertentu dapat digunakan juga untuk memperbaiki di database yang korup itu, ya. Jadi database korup itu memang jarang ya terjadi, akan tetapi maintenance secara rutin itu perlu dilakukan agar menghindari keadaan itu, ya. Jadi kita perlu avoid dulu, kita perlu menghindari dulu sebelum terjadi itu permasalahan. Misalkan contohnya database yang korup, ya. Kemudian, nah perintah yang tadi ya, dbcc check db, ya, itu bisa mengecek beberapa perintah yang ada di sini. Contohnya untuk mengalokasi semua page di database, konsistensi tabel indeks, ya, konsistensi katalog, konsistensi leveling, object service broker, dan seterusnya, ya. Jadi dia bisa untuk repair. Jadi misalkan untuk data-data yang ada peluangnya untuk korup atau hilang, dia bisa repair. Dan perintah ini ya perlu rutin dijalankan. Jadi meskipun korup database itu jarang terjadi, akan tetapi dianjurkan perintah ini perlu rutin dijalankan untuk tetap mengecek itu integritas si database itu. Nah, ternyata perintah untuk mengecek ya, cek dbcc itu enggak hanya mengecek database ya, perintah yang ini tadi, yang dbcc cek db, ternyata enggak itu saja, kan, tetapi kita memiliki banyak perintah ya, database check ya, untuk table, untuk catalog ya, untuk all location ya, seperti itu. Jadi di sini ada contoh beberapa perintah dbcc. Untuk detailnya, fungsi-fungsi detail, Anda bisa membuka di websitenya SQL Server. Di situ akan dijelaskan secara detail tentang cara penggunaannya, tentang fungsinya ya. Kalau di sini overall aja, misalkan dbcc check all log ya, dia untuk mengecek nih konsistensi dari space disk location ya di dalam database tersebut. Kemudian dbcc check tabel ya, dia juga mengecek tabelnya ya itu oke atau tidak ya, dia mengecek semua tabel yang ada di dalam database. Kemudian dbcc check katalog, dia mengecek katalog ya yang ada di dalam database. Di situ dia mengecek metadata atau tabel-tabel metadata. Tabel metadata itu contohnya adalah seperti yang kemarin kan, tabel tentang informasi yang ada di dalam database, entah itu primary key-nya, entah itu nanti size-nya, entah itu nanti objeknya apa saja dan macam-macam. Dia cek katalog semua yang ada di situ, yang ada di dalam database tadi. Jadi istilahnya kalau yang di dbcc check db itu dalam ranah database-nya ya, kalau yang ini nanti dia ada dalam ranah location-nya atau table atau katalognya yang ada di sini. Terus, nah ini check db option-nya ya. Di sini kalau check db itu ada banyak optionnya. Di situ ada physical only, no index, and extended, tab log, dan seterusnya sampai di sini. Ya, di sini bisa dijelaskan untuk misalkan kalau sistemnya itu sedang berjalan ya, sedang digunakan, kita bisa menggunakan perintah dbcc check db physical only. Terus misalkan kalau kita tidak ingin melakukan pengecekan terhadap indeks ya, kita juga bisa menggunakan perintah no index ya. Terus dan seterusnya. Di sini ada banyak beberapa keterangannya ya. Untuk pengecekan itu, untuk cek database itu bisa macam-macam optionnya. Kalian bisa pilih salah satu yang sesuai dengan yang dibutuhkan di saat itu, seperti itu. Kemudian ada perbaikan ya, dbcc cek. Kalau tadi itu menunjukkan kesalahan-kesalahannya, kalau yang sekarang itu lebih menunjukkan
opsi untuk perbaikannya. Ini loh kesalahan sekalian ya, seperti itu ya tadi ya sebelumnya yang database cek DB. Kemudian ini adalah perintah untuk opsinya ya, opsi untuk solvingnya seperti apa, seperti itu. Di sini ada dua pilihan, yaitu repair build sama repair allow data loss ya. Jadi kalau repair build itu dia untuk membangun kembali indeksnya seperti apa ya, data yang rusak dihapus ya, page yang rusak dihapus kemudian di build kembali, itu untuk repair build. Tapi untuk repair allow data loss ya, kalau di situ berarti ini option yang hampir selalu mengakibatkan kehilangan data. Jadi page yang rusak ya, kalau yang sebelumnya rebuild, dibangun ulang ya, kalau yang ini dia dialokasi atau dipindahkan page-page yang rusak dan page-page yang berhubungan dengan si data tadi. Jadi indeksnya nggak dibangun tapi lebih di deleting data-data yang rusak, kemudian data yang terkoneksi dengan yang tadi juga di deleting, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman masih ingat indeks ya, belajar indeks kan, indeks itu kan itu dia objek. Jadi di dalam sebuah sistem dia digunakan untuk mempercepat pemrosesan di dalam suatu query ya. Jika kalian lihat di job sheet, kita coba buka job sheet. Nah, ini ilustrasi indeks ya. Jika tabel itu belum dikasih indeks, saat melakukan proses pencarian data kita akan menycan semua ya halaman yang ada di dalam suatu tabel itu ya. Jadi dia nggak kita buka satu-satu mulai dari awal sampai akhir. Misalkan kalau itu buku ya, indeks itu ibaratnya adalah daftar isi sebuah buku ya. Jika buku itu nggak ada daftar isinya, kita mau cari ini materi tentang misalkan maintenance di dalam buku SMBD, tetapi di buku SMBD itu nggak ada daftar isinya, otomatis teman-teman kan akan buka dari halaman awal sampai halaman akhir itu sampai menemukan bab SMBD. Seperti itu istilahnya kalau tabel belum ada diindekskan ya. Tapi kalau sudah diindekskan, indeks ibarat adalah daftar isi ya. Di dalam daftar isi itu kita cuma perlu merujuk ke indeksnya dulu aja. Kita lihat ke indeksnya, apa yang ingin kita cari di indeksnya ya, ilustrasi seperti ini ya, seperti daftar isi. Kalau kita udah menemukan apa yang ingin kita cari, langsung kita rujuk ke dia itu udah di page mana untuk yang kita cari, kita langsung lihat ke page yang indeks itu rujuk, seperti itu ya. Nah, ini contohnya ya, tujuannya dia intinya untuk mempercepat pencarian data di dalam indeks itu. Kemudian kalau kita sekilas bicara indeks ya, kapan dia diperlukan ya, berarti sering digunakan saat kita select where apa gitu kan. Saya misalkan mau cari materi di dalam buku SMBD tentang maintenance, berarti kan saya harus select where-nya itu materinya tentang maintenance, seperti itu. Kemudian kolomnya ya, jadi kapan indeks diperlukan itu jika di dalam tabel itu sudah sangat banyak sekali datanya, kolomnya udah sangat banyak sekali, kolom banyak bernilai 0 ya, kemudian tabelnya udah ukuran besar sekali ya, itu kita create index ya. Ini ada contoh pengaplikasian ya untuk indeks itu sendiri ya, karena di pertemuan sebelumnya kita belum membahas secara detail tentang indeks itu apa, jadi sekalian di pertemuan ini kita coba bahas sedikit tentang indeks. Misalkan nih saya punya kolom data atau tabel pasien ya, di situ ada banyaknya datanya itu ada, kalau kalian lihat di sini ada 15 juta baris, 15 juta baris. Nah, di dalam data itu saya ingin mencarikan saya ingin mencari data pasien yang ID-nya 33 di dalam 15 juta data tadi ya. Saya melakukan select bintang from data pasien where pasiennya itu pasien ID-nya sama dengan 33. Nah, di konteks yang ini itu belum di indeks untuk tabel data pasien tadi ya. Terus hasil yang akan ditampilkan, kalau teman-teman bisa lihat di sini adalah dia menghasilkan 19 second
19 detik untuk mencari ID 33 di dalam 15 juta data tadi. Kemudian jika sudah dikasih indeks, gimana cara kasih indeks ya? Kita cukup tuliskan create indeks, nama indeksnya apa, di dalam tabel apa ya, seperti itu. Kalau sudah dikasih indeks, kemudian kita coba lakukan pencarian perulangan yang tadi, sama seperti yang tadi, itu akan memunculkan data dalam nggak sampai 2 detik. Yang sebelumnya belum diindeks itu 19 detik ya, hampir 19 detik. Yang ini nggak sampai 2 detik. Jadi di situ kita bisa memangkas itu waktu hampir 90% ya. Tapi karena indeks itu ya sangat penting sekali dan harus diaplikasikan di dalam database kalian untuk mempercepat proses searching. Nah, di situ terkadang indeks itu page-nya juga korup. Ya, seperti itu ya. Makanya perlu ada maintenance juga. Penjelasan detail tentang itu bisa kalian baca di job sheet kalian ya, halaman 10. Kemudian kalian bisa juga baca tentang fragmentasi indeks ya, indeks yang terpecah-pecah dan seterusnya. Ada di. Kita coba kembali lagi ke materi yang. Nah, untuk indeks itu sendiri sebenarnya indeks itu ada macamnya, ada banyak ya. Contoh macam-macam ini. Itu ada contohnya misal primary, secondary index, atau ada clustering index, dan ada beberapa macam yang lainnya lagi. Karena ini materi maintenance, kita nggak membahas secara detail tentang macam-macamnya indeks. Kita coba search ya secara singkat. Contohnya tipe-tipe indeks itu seperti apa ya. Nah, ini contohnya ya. Ada primary, ada clustering, ada secondary. Kalau teman-teman lihat yang ada di sini ya. Terus di mana primary itu dibagi jadi dense atau sparse seperti itu. Primary contoh indeksinya, metode indeksnya seperti ini. Jadi misalkan kalau primary, misalkan saya punya data ya 10, 20, 30, 40, misalkan ini adalah number ya, seperti itu. Di indeks yang pertama itu mencakup data-data tentang yang 10 ya, satuannya untuk 10 ya. Kemudian yang kedua 20 ya, yang ketiga 30 dan seterusnya, itu dense index. Kemudian ini contoh sparse index dan seterusnya, bisa kalian coba dalami lagi jika tertarik dengan kelas index ya. Terus ada juga clustering index ya. Jadi kalau clustering index itu recordnya itu disimpan ya. Nah, ini contohnya ya, dimana data-data itu harus disimpan secara ordernya itu secara berurutan, dan di dalam satu page atau di dalam satu ini ya, contoh yang kotak ini, di dalam satu page yang sudah ditentukan lebarnya itu harus berurutan. Kemudian jika mungkin terjadi inserting data ya, di situ diklasterkan berdasarkan jenisnya ya. Contohnya seperti itu. Macam-macam indeks ya, nanti kalian coba explore lagi. Nah, terus di sini ada fragmentasi indeks ya. Jadi seiring berjalannya waktu ya, kita udah bikin indeks itu nanti dapat terfragmentasi, terutama jika kita melakukan proses insert atau mungkin update seperti itu ya. Nah, fragmentasi indeks itu seperti apa? Ini contohnya, ini contoh fragmentasi indeks ya, yang ada di dalam cluster indeks. Contohnya seperti ini. Jadi ini ada tabel dengan cluster indeks gitu kan, dia punya beberapa page, ada 2 page ya, seperti itu. Dimana di setiap page seperti yang tadi sudah disebutkan, data-datanya itu harus terurut secara sekuensial ya, seperti itu. Kemudian dia melakukan proses insert ya, jadi dia di dalam satu page itu maksimum isinya 4 misalkan, seperti itu. Dia melakukan proses insert 5 ya, karena dia harus berurutan ya, 5 itu kan posisinya harus berada di setelahnya 4 dan sebelumnya 6 ya. Tetapi di sini ada page-nya itu full, penuh ya kan, udah 4.
Jadi saat dia insert masuk, akhirnya karena penuh dan karena itu harus berurutan, dia dibuat page baru lagi yang isinya adalah 5, 6, 8 yang secara sekuensial. Yang ini yang baru diinsertkan tadi dikripkan ke page yang baru, kemudian yang di sini dipindahkan lagi ke sini seperti itu ya. Kemudian yang lama ya tetap ada di page yang ini ya. Kemudian proses maintenance ya, kan kalau kalian udah lihat di sini kan terfragmentasi ya, terpecah-pecah ya. Ini setelah di before insetnya seperti ini, setelah di insetnya jadi seperti ini. Karena terfragmentasi seperti itu, kita perlu defragmentation dari indeks itu sendiri seperti itu. Kemudian menggunakan beberapa source SQL yang udah digunakan oleh SQL Server. Nah, kalau sudah defragmentation, nanti urutannya juga akan terurut ya. Kalau di sini dijelaskan ini prosesnya mana dipindah kemana seperti itu, tetapi kita cukup lihat hasil akhirnya aja ya. Yang awalnya jadi seperti ini, kemudian setelah defragmentasi dia bisa terurut ya, seperti itu. Itu maksudnya fungsinya untuk difragmentasikan. Terus kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi indeks yang terpecah-pecah tadi itu nanti juga akan mempengaruhi performanya ya. Karena kan kita kalau mengakses tabel di dalam database itu kita membacanya itu melalui indeks biar cepat seperti itu ya. Jadi ada dua cara kan, seperti yang tadi. Kalau yang belum dikasih indeks berarti kita harus membaca semua halamannya ya sampai ketemu itu mana yang kita cari. Tetapi kalau sudah dikasih indeks, kita harus cukup mengakses indeksnya aja, terus kita mencari di indeksnya itu yang kita cari berdasarkan indeks yang tadi seperti itu. Kalau indeksnya itu error, trouble atau terfragmentasi ya, otomatis nanti akan mempengaruhi performanya di dalam proses pencarian ya di database kita ya. Kemudian di sini ada tipe-tipe indeks SQL Server seperti yang tadi udah dijelaskan ya. Ada indeks cluster, ada indeks non cluster ya. Kalau yang tadi kan juga ada macam-macam, ada ini ada primary, ada secondary, ada yang tercluster, ada yang non cluster seperti itu ya. Jadi tipe-tipenya ya, primary, secondary, terus ada yang tercluster dan juga ada yang non cluster. Jadi nah ini contoh ilustrasi yang tadi ya, indeks tercluster dan tidak tercluster, dimana kalau di indeks yang tercluster itu kita harus sekuensial atau ada pengurutan barisnya di dalam sebuah page, tadi udah dijelaskan. Kemudian kita juga ada yang non cluster. Kalau non cluster dia tidak ada pengurutan barisnya di dalam sebuah page. Nah ini contoh ilustrasi indeksnya ya. Jadi ada root index page, misalkan kalau ini adalah halaman awal ya, halaman awal daftar isi kalian. Kalian mau mencari apa, kan ada subbabnya itu di situ biasanya ya. Bab 1.1.1 misalkan, itu kita ada di intermediate level. 1.1 isinya tentang apa, di dalam 1.1 ternyata kalian punya sub apa ya, bab lagi ya, nggak di dalam 1.1 ternyata punya A, B, C, D, E kan, seperti itu bisa katakan leaf nodes. Nah makanya kita bisa katakan itu indeks mempercepat kita dalam proses pencarian data di dalam suatu database ya. Bayangkan saja tadi datanya ada 15.000, kita cuma cari satu gitu kan, cepat mana cari satu data di dalam 15.000, kalian cek dari awal sampai akhir 15 juta ya tadi ya, 15 juta data, atau kita pakai model seperti ini. Jadi kalau yang tadi kan kita bisa clusterkan, oh data ID 1 sampai 10 disendirikan, kemudian 10 sampai 20, 20 sampai 30. Jadi dia juga kalau cari 33, yang tadi 33 berarti dia langsung loncat ke dari root indeksnya yang tadi ya, 10 ini 1 10 10 20 20 30, dia cari 33 tadi ya, 33 berarti dia langsung ke intermediate levelnya yang masuk ke I33 aja, pilih 33 udah masuk yang ke 30 ya, 33 baru dia ketemu ya. Seperti itu konsepnya indeks. Ini penjelasan fragmentasi indeks.
Ini jenisnya ya, ada dua jenis untuk fragmentasi indeks itu sendiri. Yang pertama adalah fragmentasi internal dan yang kedua adalah fragmentasi eksternal. Jadi contoh fragmentasi internal ini jika terjadi proses insert, contohnya sama seperti yang diilustrasikan tadi ya. Jadi kalau sudah terjadi proses insert, before insert itu seperti ini. Saya punya dua page yang berurutan, page 1, page 2, kemudian saya mau insert 5. Proses insert akhirnya dia nggak cukup kan, yang di sini page-nya nggak cukup, size-nya nggak cukup, akhirnya dia create new index baru lagi ya, 5, 6, 8 ditaruh seperti ini. Ini adalah contoh yang untuk yang fragmentasi internal karena terjadi insertion di sini ya, akhirnya dia pecah. Kalau eksternal dia lebih ke urutan page-nya yang page-nya nggak urut P1, 2, 3 nya dia nggak urut seperti itu, dia diurutkan lagi seperti itu. Kemudian gimana caranya mendeteksi fragmentasi? Mendeteksi fragmentasi kita bisa buka langsung SQL Server ya. Kemudian kalian bisa masuk ke index properties-nya. Kemudian kalian bisa cek. Kita coba langsung praktekkan dulu untuk yang di SQL Server-nya. Kita cek dulu. Nah, ini SQL Server ya. Kita coba pakai database yang untuk UAS ya. Untuk UTS ya, untuk UTS kemarin atau untuk quiz. Kita coba pakai tabel, apapun kalian bisa pilih tabel terserah. Kalian buka tabelnya, kalian buka indeks, kalian pilih ini apa yang ada di indeks. Karena di tabel yang kemarin sudah di-create indeksnya ya, pasti di sini muncul indeksnya, apa nama indeksnya. Kalian ya ini ya, kalian buka propertiesnya. Nah, di sini kan di properties untuk indeks ini ada berbagai macam keterangannya. Ya, apa kolom yang diindekskan. Kalau di sini saya mengindekskan customer ID. Ya, nama indeksnya apa? Tipe indeksnya apa? Kalau di sini tipe indeksnya adalah cluster. Terus kalian kalau mau ngecek yang fragmentation, status fragmentation index, itu bisa lihat di sini ya. Total fragmentationnya berapa, page fullness-nya berapa, seperti itu. Ini untuk melihat logika ya, fragmentation persentasenya dari file-file yang ada di dalam tabel ini. Di sini terfragmentasi 5,26%. Nah, yang selanjutnya adalah fill vector dan path index ya. Di sini dia digunakan untuk mendapatkan alokasi free space. Fungsinya fill vector itu kalau kita mau melakukan update dan insert biar tidak terjadi fragmentasi, kita perlu menyediakan ruangan kosong di dalam satu page index yang tadi ya. Di page ini kita perlu menyediakan ruangan kosong untuk melancarkan proses insertion atau update ya. Nah, di situ kita bisa menggunakan perintah fill factor. Fill factor itu misalkan kalau saya pakai ini kan di sini saya ada tabel kontak ya. Di situ kan ada indeks ya, ada constraint-nya, primary key-nya, kontak ID. Ya. Di situ akan dilakukan alter ya, di alter untuk indeksnya dia diisi 70% saja. Sedangkan 30%-nya di dalam satu page index itu nanti akan dikosongkan, sehingga saat kita melakukan insert atau kita melakukan update ya, itu akan lebih cepat performanya. Jadi di dalam satu page itu nggak full, kita bisa kosongkan 30%. Kita bisa pakai fill factor dan page index seperti ini. Kemudian kalau path indexnya di on kan, ya ini kan off ya. Kalau path indexnya di on kan, itu nanti juga akan dikosongkan 30% di bagian yang non leaf-nya ya. Kok ada leaf, ada non leaf itu apa? Kita coba cek mana tadi. Nah, ini di bagian leaf node yang tadi di dalam satu page, di dalam leaf node itu kalau kita aktifkan path-nya ya,
fill faktornya kita aktifkan, kita isi cuma 70% ya saat kita indexing, 30% space-nya itu untuk insertion atau proses update yang di sini. Ya, dikasih spare biar pas waktu insertion atau update dia lebih bisa cepat ya. Kemudian kalau kita pakai tab-nya yang diaktifkan ya, itu yang bagian atas yang non leaf ya, yang bagian intermediate itu juga akan dikosongkan 30%-nya juga seperti itu. Kalau di off kan berarti yang dikosongkan 30% cuma yang di bagian isinya, yang bagian isi yang leaf yang ini ya, pet index. Next, pemeliharaan indeks itu ada dua ya. Untuk rebuild, yang satunya adalah reorganize. Kalau rebuild berarti indeksnya di delete dulu, kemudian di create ulang lagi itu indeks ya. Kemudian kalau kita pakai rebuild ya, karena kita create ulang, delete yang lama, create ulang, otomatis sumber dayanya lebih banyak daripada kita reorganize ya. Kalau reorganize ya, dia cuma memadatkan page indexnya, jadi dia cuma mengurutkan, nggak di delete dulu terus di build dari nol, tapi dia cuma menata yang page-nya yang terfragmentasi atau terpecah-pecah tadi, di reorganize lagi seperti itu. Perintahnya ya, kita bisa pakai alter index ya, nama indeksnya apa, kemudian di tabel yang mana, kemudian rebuild. Itu kalau kita pengen rebuild ya, semua indeks di delete terus di create lagi ya. Di sini membutuhkan spasi atau storage yang lebih besar di dalam database ya. Terus kalau reorganize ya, itu dia lebih hemat, lebih transaction log usage-nya, spacing-nya yang digunakan ya, sumber daya yang digunakan untuk organize index itu lebih sedikit daripada rebuild seperti itu. Kemudian next ya. Nah, ini sudah masuk ke maintenance plan wizard ya. Jadi pemeliharaan database Lucid kita perlu masukkan itu ya. Jadi kita bisa, nah kita bisa langsung aja ya lihat, masuk ke SQL server kalian. Di ini kan server ya, di bawahnya tab server kalian bisa cari-cari, di situ ada manajemen ya. Di dalam manajemen nanti kalian bisa cek, di situ ada maintenance plan ya. Di dalam maintenance plan nanti ada maintenance plan wizard. Nah, di sini kita bisa atur-atur ya untuk maintenance-nya ya, itu melalui ini. Kita bisa melakukan penjadwalan ya, kita bisa melakukan, nah ini apapun itu. Nah, ini contoh untuk penjadwalannya. Terus kita bisa menambahkan deskripsinya apa untuk memberikan keterangan dia maintenance-nya tentang apa, seperti itu ya. Kemudian kalau schedule yang di sini kalian bisa menjadwalkan atau kalian tidak menjadwalkannya. Kalau mau menjadwalkan kalian tinggal change aja, mau dijadwalkan mingguan ya, bulanan atau harian ya. Di sini nggak ada tahunan ya. Oke. Terus apa yang bisa dijadwalkan atau apa yang bisa di maintenance itu bisa kalian cek di sini. Apa sih task maintenance yang ada di maintenance wizard? Dia meliputi banyak, contohnya ada backup ya, untuk full differential transaction log, ini kan udah dipelajari ya kemarin, atau rebuild index, atau reorganize index, atau sering database-nya dikecilkan, atau clean up history, ada macam-macam ini ya. Kemudian kalian tinggal pilih salah satu, misal kita coba pilih clean up history. Oke, kita next, clean up history. Nah, ini kalian ada define history yang di clean up itu yang mana ya.
Oh ternyata saya mau backup restore historinya yang di clean up dan seterusnya. Terus kalian bisa kasih penjadwalan nih yang ini ya, history yang mana yang mau di delete. Contohnya kalau di sini 4 minggu ke belakang itu saya delete aja historinya, seperti itu. Bisa ditentukan di sini ya. Baru nanti next. Nah, ini bisa dipilih lagi nanti reportnya mau ditaruh di mana ya. Atau kalian mau email reportnya itu kemana ya. Nah, ini kan perlu dibikin dulu ya. Kalau email report nggak mau masihan ya. Belum ada operatornya untuk email. Contohnya yang ini ya, lokal dulu, mau ditaruh di mana untuk reportnya, terus kalian next ya. Baru kalian lihat ya di sini following actionnya ada di sini, mau disimpannya di mana, tasknya itu apa ya, terus cara maintenance-nya tipenya seperti apa bisa dilihat di sini, baru kalian klik finish seperti itu. Itu untuk maintenance wizard yang secara rutin. Atau mungkin kalau nggak kalian schedule kan, kalian bisa coba ini tapi non schedule. Terus nah ini ya, beberapa tugas maintenance database dapat dikerjakan. Itu yang tadi ada combo box ya, ada yang centang-centang tadi. Itu keterangannya ada di sini. Contohnya memadatkan file, mengatur kembali formasi halaman dan seterusnya ada di sini. Ya. Terus di sini ada contohnya monitor database maintenance plan-nya. Kita juga bisa monitornya itu pakai log viewer, log file viewer. Oke, itu saja untuk sesi materi yang hari ini ya. Untuk sesi praktikum ya, untuk tutorial praktikum seperti yang sebelumnya nanti akan dipisah ke dalam video yang selanjutnya khusus praktikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.